Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yunikawati, guru sosiologi SMA Negeri 2 Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Selama masa pandemi, peserta didik mengalami kendala tentang bagaimana mereka melakukan public speaking. Hal ini dikarenakan karena interaksi mereka terjalin lebih banyak dengan dunia maya, sehingga yang nampak dalam keseharian adalah pasif. Berdasarkan identifikasi ini, maka guru memiliki inisiatif untuk mengemas pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Cara yang dilakukan adalah dengan debat. Debat memungkinkan peserta didik untuk melakukan literasi yang dapat dijadikan sebagai referensi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literasi ini, mereka mencari sumber-sumber yang menguatkan argumen mereka tentang suatu hal. Permasalahan dalam debat diambil berdasarkan hasil observasi peserta didik terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka mampu menguasai materi karena materi yang diambil adalah berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam debat, mereka mencoba mengutarakan argumen yang sesuai dengan literasi yang mereka terapkan. Dengan demikian, mari kita simak debat yang dilakukan oleh kelas 12. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dan selamat siang Bulia selaku pembimbing dari mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya, di sini kita akan melanjutkan debat yang telah dilakukan pada minggu kemarin, yaitu pada hari Jumat. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Lia Yunikawati sebagai moderator spesial relationship. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok pro untuk memperkenalkan anggotanya masing-masing. Baik teman-teman, untuk teman-teman kita semua agar semangat, boleh bertepuk tangan untuk teman-teman kita yang ada di depan. Selanjutnya, peraturan-peraturan dalam debat akan diberikan kepada Pratisya. Saya persilakan. Yang pertama, peraturan untuk debat. Saya persilakan kepada kelompok pro untuk memberikan argumen mengenai special relationship. Bagi kelompok pro, silakan saya beri waktu 2 menit untuk menanggapi hal tersebut. Adanya pernikahan ini tidak hanya difaktorkan oleh hubungan yang spesial, tetapi ada faktor-faktor lainnya seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan dari orang tua. Itu bisa jadi tuntutan dari berbagai faktor, tidak hanya dari hubungan spesial. Pubertas dan masa-masa lain memang dialami oleh anak-anak remaja, tetapi kita bisa menanggapi masalah tersebut dengan hal yang lebih positif. Dalam menjalani hubungan spesial itu kita bisa mungkin diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti belajar bersama, atau saya pada masa saat ini bisa mencoba hal baru. Tidak selamanya orang yang pacaran akan melakukan kegiatan belajar secara kedua, karena kalau misalkan dilakukan terus-menerus akan bosan dengan kegiatan tersebut dan tidak baik dengan lingkungannya.
Sekali lagi, soalnya ini sangat berisik sekali ya teman-teman. Jadi selanjutnya pembacaan mosi. Saya bacakan mosi, mohon didengar dengan baik-baik. Relationship itu asik, namun realistisnya 90% psikolog itu dikelilingi oleh orang-orang yang gagal cinta. Pada kelompok pro, saya berikan waktu pro dan kontra, saya berikan waktu kebebasan 10 menit untuk menjawab apa. Pada dasarnya dalam debat ini kita membahas tentang special relationship bukan pacaran. Tapi apakah kita selama merasakan pada akibat cinta? Tentunya tidak. Remaja dalam masa di mana kita mencari berbagai pengalaman termasuk pengalaman mengenai cinta, putus cinta juga merupakan proses bagaimana kita bisa menjadi individu yang lebih baik dan lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Dan kalau mengenai tengah-tengah mental language itu tergantung kita apakah kita menjalani hubungan yang sehat atau toxic relationship. Terima kasih. Tapi dalam usia remaja kebanyakan hubungan pasti terjadi toxic relationship karena apa? Saling mengatur satu sama lain dan padahal ada realitanya hubungan tersebut membawa beban bagi pribadi masing-masing. Mengapa membawa beban? Karena kita dituntut untuk selalu memberi kabar atau pertengkaran itu akan memecah atau meregangkan perasaan silaturahmi antara kedua belah pihak. Terima kasih. Sebenarnya mengenai tentang toxic positivity yang mengekang pasangannya agar tertuju ke dirinya sendiri itu bisa dihindari mulai dari sikap diri kita sendiri kepada pasangan. Contohnya memberi waktu untuk diri kita sendiri dan juga pasangan agar bisa mengatur waktu untuk berhubungan dengan pasangannya dan untuk diri sendiri. Jadi tidak akan terjadi hal positif seperti itu. Bagaimana kesan kalian berperan sebagai moderator dalam debat minggu lalu? Pendapat saya ya menjadi moderator dalam bidang perasaan, emosi, kesabaran yang menerima dan saran dari teman-teman. Ada lagi? Pendapat saya. Oke. Kalau saya jadi moderator ternyata tidak semudah yang dipikirkan, kayak nggak cuma duduk apa lihat orang duduk, tapi ternyata yang dipersiapkan banyak, terus untuk menguasai suatu acara debatnya supaya berjalan nanti juga Sebagai peserta debat, bagaimana kesan kalian terhadap proses debat mata pelajaran sosiologi di minggu lalu? Kesan saya dalam mengikuti debat kemarin itu sangat mengasihkan, tentunya kita jadi bisa belajar berpendapat, mengutarakan opini, juga berbicara di depan umum. Kalau pendapat dari saya, mengikuti debat kemarin itu cukup menyenangkan, bisa menguji mental kita dan membuat kita lebih percaya dengan pendapat yang kita utarakan. Menurut saya itu sangat asik karena kita bisa mendapatkan wawasan baru dan melihat pendapat dari pandangan orang lain. Sudah? Oke, terima kasih ya.